Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Bu Irma ya. Kali ini Bu Irma menskamat lagi, yaitu seorang Ray Rangkuti dan Bivitri Susanti, terkait yaitu jangan jadi agen asing kalau cuma mempermalukan negara sendiri, ya kan? Wah, mengobrak-abrik gitu ibaratnya, ya kan, negara sendiri. Kita lihat ungkapan Bu Irma bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Ini terkait dengan pemberitaan yang hangat seperti yang masalah OCCRP itu oleh buzzer-buzzernya PDIP yang kemudian ada juga mengatasnamakan Nurani 98 atau apalah gitu loh Kak Irma. Jadi sejumlah orang yang mengaku aktivis 98 ya kan melapor atau melaporkan Pak Jokowi ke KPK supaya KPK berinisiatif memeriksa Pak Jokowi atas nominasi yang dimunculkan oleh OCCRP itu. Orangnya itu lagi Kak Irma. Koberila Badrun, Ray Rangkuti, Bivitri Susanti, ya kan? Yang seolah-olah mereka itu pahlawan dalam perjuangan reformasi 98. Mereka selalu mengklaim sebagai aktivis 98. Seolah-olah aktivis 98 itu hanya mereka dan mereka berjasa sekali dalam proses reformasi. Padahal kan nggak seperti itu ya Kak Irma. Nah, padahal sebenarnya sasaran mereka adalah bagaimana menjatuhkan moral Pak Jokowi terus di hadapan publik. Komentar Kak Irma atas itu. Iya, saya mohon maaf, saya bukan aktivis 98 dan nggak mau ngaku-ngaku juga sebagai aktivis 98 ya. Iya, iya. Saya anak bangsa yang punya keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri. Maka kemudian kemarin saya juga sempat juga meminta klarifikasi ya OCCRP. Tolong dong kasih buktinya. Kan gitu. Ternyata mereka itu hanya sekedar meminta informasi dari publik ya terkait dengan siapa sih presiden terkorup gitu ya. Jadi seolah-olah seperti meminta pendapat lah. Nah, kan sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai Pak Jokowi ini nggak butuh juga pertanyaan apakah Pak Jokowi benar korup atau tidak, karena mereka percaya dengan Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan, saya selalu bicara Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu kamu jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang percaya kamu, dia nggak akan butuh itu. Tapi orang yang tidak percaya dengan kamu, ya kan, dia nggak akan percaya juga dengan apapun yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya silakan buktikan saja. Titik di situ. Nah, terkait dengan aktivis 98, saya ingin juga menyampaikan bahwa
Betul. Mereka ikut serta dalam proses penggulingan Soeharto. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Tetapi harus diingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia loh ikut melakukan perjuangan. Bukan hanya mereka. Kalau mereka merupakan bagian dari rakyat yang saat itu turun, ya, kemudian juga mengambil posisi, saya kira itu sah-sah saja. Gitu. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, nah, itu nggak boleh. Terjadi memang. Itu kan juga nggak bagus ya. Menurut saya itu tidak baik gitu ya, disampaikan ke publik gitu, karena itu juga mencederai rakyat Indonesia lainnya yang juga ikut berjuang pada hari itu gitu. Nah, itu kita juga harus nggak boleh menafikan itu juga. Tapi saya juga menghargai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kan di situ juga ada, saya juga punya banyak teman-teman saya kok di situ ya, ada Pius, ada yang lain juga ikut juga melakukan perjuangan itu gitu. Tapi nggak perlu juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Ya nggak penting juga. Kenapa? Karena reformasi ini juga sudah kebablasan loh. Jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Dan jangan lupa itu juga gitu ya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Nah, itulah yang harusnya kita evaluasi kembali sebagai anak bangsa gitu. Saya kira saya sebagai pribadi nggak mau tuh diatur-atur oleh asing, kemudian diperintah-perintah oleh asing. Bayangkan misalnya seorang Trump yang rasis, ya kan? Kemudian Indonesia, masyarakat Indonesia meminta Trump, ada orang-orang sebagian, misalnya ada oknum-oknum lah di Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Trump itu rasis dan harus diseret ke PBB karena beliau rasis gitu ya. Nah, apa rakyat Amerika peduli? Nggak peduli. Nggak mau, mereka didikte oleh negara lain. Nah, kenapa kok kita mau gitu loh? Padahal dari sisi OCC ARPI sendiri kan mereka mau memberikan klarifikasi ya, betul. Sudah ada klarifikasi. Mereka tidak pernah berinisiatif untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi hasil investigasi jurnalis mereka itu salah satu pemimpin yang memenuhi indikator sebagai pemimpin terkorup. Kan tidak seperti itu. Mereka justru menerima banyak email ya kan dari banyak negara, dari aktivis. Ini loh bukti-buktinya. Hanya itu kan. Dan itu sudah selesai. Nah, kalau benar aktivis 98 itu dianggap sebagai sebuah kelompok, mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling berjasa, ya kan? Ini kan pemberantasan korupsi, ya kan? Dan mereka benar melaporkan ke KPK. Dan sampai sejauh ini, ya kan? Pak Jokowi kan sudah sangat terbuka kepada KPK. Bahkan menantang KPK, silakan. Kalau saya dipanggil, saya akan datang. Kalau dari laporan-laporan sebentar, saya kira Pak Jokowi tidak menantang KPK ya. Pak Jokowi meminta KPK. Oh, meminta ya, bukan menantang. Silahkan. Gitu ya. Iya, beda ya, menantang dengan mempersilahkan KPK untuk mencari bukti. Pak Jokowi menyampaikan itu. Iya. Nah, sekarang saya ingin balik tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik, makanya waktu itu saya tanya, saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Yang dijadikan dasar oleh Ray Rangkuti, salah satu yang mengaku aktivis 98 itu adalah berdasarkan LHKPN Kak Irma, bahwa selama 10 tahun
beliau menjabat sebagai pejabat publik, sebagai presiden, ada kenaikan di LHKPN itu sekitar 186% kekayaannya Pak Jokowi. Itu kan tidak wajar katanya kan gitu. Masa kekayaan 10 tahun bisa naik sampai 186%. Seperti itu. Jokowi itu pengusaha loh, jangan salah juga. Ya kan? Iya. Ya, Ray juga harus tahu gitu ya. Pak Jokowi itu juga pengusaha loh. Dia juga punya perusahaan, bukan sekedar presiden. Ya toh? Nah, terus yang kedua, coba deh lihat tuh kekayaannya Soeharto, lihat kekayaan presiden-presiden yang Indonesia seluruhnya ya, di luar Soekarno tentunya gitu. Coba saya pengen tahu, coba Pak Bung Rey punya perbandingan apa enggak kan gitu ya? Ya sebanding nggak sih gitu. Harusnya kan itu yang dikedepankan oleh beliau gitu, jangan cuma sekedar LHKPN. Loh, orang saya pribadi ya, dan semua teman-teman di DPR itu punya semuanya rata-rata punya usaha, rata-rata punya pekerjaan, bisnis. Nah, nggak sekedar jadi anggota DPR makan dari sana. Mereka ini kan membuat kesimpulan sendiri DPR, berdasarkan data yang mereka olah sendiri, ya kan? Usut dong ini KPK. Ini kan nggak wajar, ya kan? Kenapa KPK takut? Oh, berarti terbukti bahwa KPK selama ini memang ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, ya kan begitu? Kesimpulan itu yang dibangun ke publik, Kak Irma, ya kan gitu. Dan sialnya, menurut saya sialnya ya, diksi itu sialnya gitu. Kasus Hasto yang juga adalah korupsi, ya kan? Mereka nggak pernah tuh komentarin sama sekali, nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang juga pamali, tabu yang terjadi di sebuah posisi tinggi di partai politik. Ini kan sebuah diskriminasi di dalam membuat judgement kepada publik. Padahal mereka kan mengaku intelektual, mengaku Saya kira aktivis. rakyat Indonesia udah pinter lah ya. Kalau memang KPK itu tidak independen dan Pak Jokowi bisa langsung intervensi, saya kira akan banyak sekali loh ya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu yang masuk banyak ya toh, termasuk juga mohon maaf Pak Hasto juga barangkali bisa masuk waktu kemarin-kemarin sebelumnya. Ya toh, kalau memang Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah, ternyata kan baru sekarang, baru di zaman pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian Pak Hasto kemudian bisa bilang diambil lah sama KPK seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Jokowi melakukan itu? Kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu, kenapa baru sekarang kan gitu? Apa bedanya KPK dulu dengan yang KPK yang sekarang? Iya. Kalau betul-betul Pak Jokowi bisa intervensi, berarti Pak Jokowi salah dong selama 10 tahun mendiamkan melindungi Hasto kan begitu. Benar gak sih? Ya benar. Dilindungi loh. Kan gitu. Nah, setelah nggak jadi baru kemudian masuk misalnya gitu kan. Nah, artinya kan selama ini dilindungi. Nah, sekarang nggak dilindungi kan itu sebenarnya. Kalau mau bicara clear loh ini. Kita kan harus bicara clear. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini karena itu urusan KPK. Tapi bagi saya perlu menjawab argumentasi itu supaya clear juga nih ya publik. Gitu. Kebetulan saya kan juga punya punya satu akun lah ya yang judulnya Irma Suryani Bicara. Dan itu juga meluruskan berbagai hal. Ya bukan untuk membela siapapun, tapi saya cuma ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar nggak diacak-acak oleh dari dalam maupun dari luar. Itu fokus saya, Bang. Kalau menurut Kak Irma, kenapa ya orang-orang yang mengaku aktivis 98 ini, kalau Jokowi dan keluarga itu ada indikasi korupsi, paling sibuk itu, ya kan, membangun narasi, ya kan, melaporkan ke KPK dan seterusnya. Tapi ketika ada kasus Hasto seperti ini, mereka seolah-olah menganggap itu bukan korupsi, itu malah kriminalisasi. Jadi ada semacam beda judgement itu karena faktor apa Kak Irma mereka ini? Ya, mohon maaf, saya sendiri nggak tahu ya sebenarnya ada maksud apa di balik semua ini. Saya nggak paham itu karena saya nggak mau ada anggapan seolah-olah saya paling tahu, sok tahu dan bagaimana dan apapun yang akan nanti akan mereka jawab ke saya. Yang saya ingin sampaikan hanya seperti ini. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur.
gitu. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang disebut sebagai, menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan, hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Iya. Ya, terus siapa yang mengakui, yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu? Nah ini juga memalukan menurut saya. Atau gitu. ngaku-ngaku sendiri kayaknya. Ya, belum cocok disebut pakar, tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Pakar itu harus punya keilmuan yang cukup. Seperti misalnya Prof. Yusril, ya, kemudian Bang Margarito, itu bisa disebut pakar. Tapi kalau yang lain menurut saya, kalau saya pribadi ya, nothing lah. Kalau saya pribadi loh ya, menurut saya nothing aja. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.